Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class English Basic Vocabulary. Here in the first meeting, I am Miss Nurhana. Will explain about our first material. There is basic article. Jadi materi pertama kita adalah basic article. Dasar-dasar kata sandang. Selanjutnya, what is article? Apa itu artikel? Jadi artikel itu dalam artian bahasa Indonesia dia berarti kata sandang. Artikel or kata sandang is a word which the meaning is not complete before it combined with other words. Jadi kata sandang atau artikel ini adalah kata yang arti atau maknanya itu masih belum lengkap, masih belum sempurna jika belum digabung dengan kata yang lain. Seperti itu. Jadi dia itu tidak bisa sendiri, teman-teman, adik-adik sekalian. Selanjutnya, there are two types of article. Jadi di sini tipe atau jenis artikel di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu indefinite article atau kata sandang tak tentu. Kata sandang tak tentu atau indefinite article is an article that meaning one thing, yang bermakna satu. Jadi kata sandang tak tentu ini dia kata menjelaskan kata benda, namun kata benda itu masih belum jelas, tapi kata benda itu berjumlah satu. Dan di sini indefinite article itu ada dua, yakni indefinite article dan en. Dan en. Nah, tapi indefinite article ini dan en ini sama-sama mempunyai arti seorang, sebuah, sebutir, sehelai, dan seterusnya. Nanti di perbedaannya itu ada di part selanjutnya ya. Di definite article atau kata sandang tertentu, jenis artikel ini is an article that the meaning is clear, his whereabouts, there is the. Jadi dia itu menjelaskan kata benda, namun kata bendanya itu sudah pasti, sudah jelas. Tidak seperti indefinite article tadi yang kata bendanya itu masih belum jelas. Nah, di definite article di sini kata bendanya itu sudah jelas. Kata benda yang sudah jelas itu seperti apa, Miss? Nah, kata benda yang sudah jelas itu seperti nama orang, nama tempat, nama negara, nama kota, atau kata benda yang memang bendanya itu sudah dijelaskan, sudah kita tahu kemana arah tujuan pembicaraan tersebut. Jadi jika dalam sebuah kalimat pastinya dia sudah jelas kata bendanya yang dimaksud. How to use it? Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, disinilah perbedaan-perbedaannya. Di indefinite article dia itu digunakan sebelum kata yang berawalan bunyi huruf mati. Ingat ya teman-teman, adik-adik sekalian, dia itu digunakan sebelum kata yang berawalan bunyi huruf mati, bukan berawalan huruf mati. Ingat ya, berawalan bunyi huruf mati atau konsonan. Huruf mati itu seperti apa, Miss? Huruf mati atau huruf konsonan itu ya seperti B, C, D, semua alfabet kecuali A, I, U, E, O. Itu kenapa? A, I, U, E, O itu adalah masuk di huruf hidup atau huruf vokal. Tapi yang kita bahas di indefinite article ini hanya berawalan huruf mati atau konsonan. Selanjutnya, en. Indefinite article en juga diletakkan sebelum kata, namun katanya itu yang berawalan bunyi huruf hidup. Nah, disinilah perbedaannya. Jika di indefinite article dia berawalan bunyi huruf mati atau konsonan seperti B, semua alfabet selain A, I, U, E, O,
Sedangkan di indefinite article on, dia sebelum kata yang berawalan bunyi huruf hidup atau huruf vokal. Yang mana huruf hidup atau huruf vokal itu ada A, I, U, E, O gitu. Terus yang terakhir definite article. Definite article di sini dia bisa dibaca berbeda ya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jika di definite article THE atau de ini dia bisa dibaca de, bisa juga dibaca di. Dan semuanya itu diletakkan sebelum kata benda yang mana sudah jelas keberadaannya. Seperti sebelum nama orang, tempat, dan seterusnya. Terus perbedaannya, definite article de yang berbunyi de, dia digunakan jika dia bertemu kata benda yang sudah jelas keberadaannya, sudah pasti, sudah mutlak. Namun kata benda tersebut berawalan bunyi huruf konsonan atau huruf mati. Dan definite article bisa dibaca di jika dia bertemu kata benda mutlak atau yang sudah jelas, namun namun kata benda tersebut berawalan bunyi huruf hidup atau huruf vokal, seperti itu. Jadi de dan e itu mirip cara penggunaannya, dan en dan di itu mirip cara penggunaannya di huruf vokal. De dan e dia mirip di huruf konsonan. Cuman itu perbedaannya. Tapi itu persamaannya, namun perbedaannya terletak di kata bendanya. Apakah jika belum jelas maka kita menggunakan indefinite article. Jika sudah jelas kata bendanya maka kita gunakan definite article. Definite article ini dia bisa sudah jelas, bisa juga yang lebih dari satu. Namun di indefinite article dia hanya one thing, satu benda, cuma berjumlah satu bendanya, tidak lebih, tidak kurang. Selanjutnya, for example, disinilah contohnya. Contoh penggunaan semisal kita mau bilang sebuah buku, kita bukan bilang satu buku, tapi sebuah buku. Nah, sebuah buku menjadi a book. Terus kalau semisal contoh lain ya, kita bilang pulpen, sebuah pulpen, jadi kita bilang a pen. Atau kita mau bilang seekor kucing, kita bisa bilang a cat gitu. Contoh indefinite article on. Nah, di sini contohnya eraser, penghapus, sebuah penghapus. Contohnya an eraser. Atau misalnya kita mau bilang sebutir telur, bisa juga kita bilang jadi an egg, menjadi an egg. Atau seekor gajah menjadi an elephant. Selanjutnya yang terakhir kata definite article. Semisal contohnya sekolah itu, sekolah kan nama bangunan atau yang sudah pasti mutlak. Jadi kita bisa bilang the school. Dia disebut the karena awalan bunyi kata benda school ini berbunyi huruf konsonan. Kalau dia bertemu dengan yang bukan huruf konsonan atau vokal, contohnya Indonesia, negara kita. Indonesia berawalan bunyi huruf vokal. Jadi kita bisa bilang di Indonesia, bukan the Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Thank you for your attention. If you have any question, please ask me. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.